Kalian ada yang pernah dengar makhluk gaib namanya Chromoleo belum? Pernah denger tapi gue nggak tahu tuh kayak gimana bentukannya. Gue belum pernah denger lagi. Nah, pas banget nih. Gue sekalian bantu jelasin nih buat para noise yang mungkin belum tahu sama sosok ini. Jadi Chromoleo itu tuh makhluk gaib yang terkenal di wilayah Jawa Tengah, khususnya sekitaran Gunung Merapi. Bentuknya tuh rombongan pengiring jenazah, terus jalan tengah malam ngebawa keranda gitu aja. Oh, kayak gue pernah dapat deh satu cerita dari pendengar Scary Things. Iya, tapi namanya mungkin bukan Chromoleo ini ya. Iya, atau mungkin gak disebutin aja. Nah, banyak yang bilang wujudnya itu tuh tinggi-tinggi, terus gelap sekujur badan. Terus gak lupa, tanda-tanda kalau mereka datang itu biasanya ada suara orang-orang pada ngomong Leo, Leo, Leo berulang kali. Nah, katanya juga kalau ketemu Chromoleo ini tandanya ada orang yang akan meninggal, atau bahkan si orang yang ngeliat bisa aja kena apes dalam berbagai hal. Wow. Persis sama cerita yang bakal gue bacain, Moebi. Cerita kiriman dari Panji, orang yang kebetulan lahir dan besar di Magelang, salah satu daerah terdekat dari Gunung Merapi. Sebelumnya Panji ini bilang lewat email kalau dia itu dari kecil mungkin bisa dibilang sensitif sama makhluk-makhluk gaib. Dulu pas kecil, beberapa kali dia tuh kebangun dari tidurnya gara-gara denger suara lonceng. Terus orang-orang pada ngomong, Leo, 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 ngelewatin depan rumahnya dia. Bahkan sampai ada satu momen, saking keponya dia waktu itu, dia sampai diem-diem keluar tengah malam buat ngikutin rombongan itu dari jauh. Sampai berhenti di depan salah satu rumah tetangganya. Dan bener aja, besoknya tetangganya yang rumahnya disamperin itu meninggal. Bertahun-tahun Panji ngalamin pengalaman ini, dikiranya ya emang dia udah gak sensitif aja. Tapi ternyata pas kebetulan dia lagi KKN di kaki Gunung Merapi itu, Panji akhirnya ketemu lagi sama sosok Chromoleo dengan jarak yang jauh lebih dekat. Singkat ceritanya, intinya satu regu KKN Panji ini tuh kebetulan orang luar Jawa semua. Jadi Panji sebagai anak daerah dipercaya kayak jadi PJ logistik gitu. Tugasnya beli barang-barang, terus ngurus apapun itu keliling. Karena ya bisa dibilang dia lebih tahu medan, jalan, dan juga bisa bahasa Jawa lancar. Ada satu hari kebetulan ada kebutuhan buat bikin proker yang belum kebeli. Dan di sekitaran desa KKN-nya itu gak ada yang jual barang-barangnya. Otomatis harus ke kota. Dan karena Panji hafalnya Magelang, akhirnya kesana tuh, sekalian dia ada urusan keluarga juga. Panji emang sengaja berangkat sendiri karena biar bisa bebas juga, bisa sambil nongkrong-nongkrong dulu, istirahat. Terus udah tuh si Panji balik, beli semua kebutuhan, terus OTW ke tempat KKN-nya sekitar abis Isya gitu. Jalanan yang awalnya rame, makin ke arah tempat KKN pelan-pelan tuh jadi makin sepi. Panji harus ngelewatin semacam hutan gitu yang penerangannya tuh dikit banget. Jadi dia cuma bisa ngandelin lampu motornya dia. Di situ Panji lewat udah semacam kulonwun atau permisi-permisi gitulah. Tapi di situ Panji ngerasa jalannya tuh jadi panjang banget aja, gak nyampe-nyampe pokoknya. Dia ngebutin motornya, tapi makin dia ngebut, hutannya tuh makin gelap aja. Gak cuma di depan atau samping Panji doang, tapi dia ngerasa sebadan dia tuh juga jadi gelap, kayak ketutupan sama benda gede gitu. Panji udah merinding di situ. Sambil dia baca-baca doa, dia pelan-pelan ngelihat ke atas. Di situ Panji kaget banget. Katanya di atasnya Panji tuh ada kayak semacam keranda jenazah panjang terbang nutupin Panji. Dan semakin dia ngebut, keranda itu tuh juga makin ngebut juga. Terus sayup-sayup kedenger suara bisik-bisik kayak Leo, Leo, Leo. Dia gak asing lah sama suara-suara ini. Dan gak lama dari situ, suaranya tuh makin lama makin kedengeran kenceng. Terus yang gilanya lagi, bayang-bayangan pohon di hutan yang dia lewatin tuh kayak makin lama makin ngedeket. Nah karena dia takut keluar jalur, sesekali dia tuh sengaja nembakin lampu motornya ke pinggiran arah pohon tadi. Dan pas disorot Muhibi, jelas banget bukan dianya yang minggir bawa motornya, tapi emang bayangan tadi tuh terus ngedeket kayak nempel ke Panji. Dan itu tuh bukan bayangan pohon, tapi itu tuh ternyata rombongan sosok-sosok tinggi, warnanya abu-abu kehitaman, gelap gitulah pokoknya. Mereka jalan berbaris kenceng ngelilingin Panji.
Di situ Panji langsung lempar pandangannya, dia tuh fokus ke depan aja lah. Syukurnya beberapa kilometer dari tempat tadi, sosok barusan tuh udah hilang pelan-pelan aja. Sampai akhirnya di salah satu tikungan jalanan hutan, di pinggir jalan kayak ada sosok yang jalan bungkuk terus pelan-pelan. Panji sebenarnya takut, tapi pas pelan-pelan dilihat, ternyata itu tuh bapak-bapak tua yang jalannya tuh udah bongkok, terus lagi jalan sendirian aja. Di situ disamperin lah sama si Panji, terus ditanya, "Bapak mau kemana? Kenapa sendirian?" Intinya bapak ini tuh katanya mau pulang kampung karena udah lama gak pulang. Dan karena kebetulan alamat rumahnya searah sama daerah KKN, diboncengin lah sama si Panji bapak itu. Hitung-hitung bisa jadi teman perjalanan lah biar Panji gak ketakutan juga. Selama perjalanan si Panji ngobrol banyak juga, tapi dari inti keseluruhan obrolan, omongan bapak ini tuh cuma dia tuh pengen mati di kampung halamannya, biar ada yang ngurusin dan deket sama keluarganya. Dan tiba-tiba dari kejauhan kelihatan ada kayak cahaya obor gitu banyak. Di situ Panji mikir, oh lagi ada yang bakar-bakar nih di pinggir jalan. Dan katanya Panji, salah satu orang ada yang ngelambain tangan gitu, kayak nyuruh mampir. Di situ Panji melanin motornya dia pas lewat, tapi makin deket sama orang tadi, Panji langsung merinding banget satu badan. Karena ternyata orang-orang yang dikira lagi bakar-bakar itu tuh aneh banget. Kayak cuma berdiri, anteng, megangin obor doang. Pakaiannya juga semuanya tuh kotor, kusut gitu. Di situ Panji ngeh, ternyata di depannya tuh bukan cuma hutan biasa, tapi itu tuh kayak pemakaman tua desa gitu, yang kebetulan letaknya tuh di pinggir jalan persis. Terus makin dekat si Panji, kan tadi orang-orang itu pada bawa obor kan, otomatis tuh jadi terang. Sekeliling Panji tuh jadi kelihatan gitulah dengan jelas ada apa aja. Tapi ada satu yang masih kelihatan gelap. Muka-muka sosok ini tuh masih gelap, warnanya abu-abu kehitaman. Beneran hampir semua, ada kali 30 orangan di situ, sama semua. Tiba-tiba si bapak tuh bilang ke Panji di detik itu juga, "Udah mas, jangan mampir." Walaupun di situ Panji tuh nggak ngerti maksudnya bapak ini tuh apa. Tapi si Panji tuh kaget aja karena ternyata yang ngelihat sosok ini tuh gak cuma si Panji doang. Akhirnya dia nurut nih sama omongan bapak ini. Karena masih penasaran, sebelum sampai ke alamat tujuan, Panji nanyalah ke si bapak ini, sebenarnya sosok-sosok tadi tuh siapa? Bapak ini tuh cuma jawab, tapi santai banget jawabnya, kayak gak takut sama sekali. Dia cuma bilang, "Kromoleo mas, itu Kromoleo. Berarti bentar lagi ada yang mau meninggal." Udah gitu doang dijawabnya. Pas akhirnya masuk ke desa bapak ini, perasaan Panji jadi makin tenang. Soalnya dari jauh kelihatan udah ada warga desa yang kumpul malam-malam gitu. Dan mukanya kelihatan, berarti bukan setan kan. Panji langsung ngedeket ke rombongan itu, langsung nyamperin salah satu warga buat nanya alamat bapak ini. Dan pas nyebutin namanya, Panji kaget banget Bi, karena si warga-warga ini tuh langsung jawab senyum, terus bilang, "Oh, mas temennya bapak ya. Kebetulan kami lagi mau berangkat makamin bapak. Mari mas, kalian ikut aja. Makamnya kebetulan gak jauh dari sini." Di situ Panji langsung nengok ke belakang ke arah motornya, dan di motornya tuh kosong Bi, nggak ada siapa-siapa. Panji disitu langsung lemes banget, apalagi pas dia tahu kalau ternyata makam yang dimaksud barusan tuh makam tempat dia ngeliat sosok-sosok aneh itu. Dan karena saking lemesnya, akhirnya si Panji istirahat bentar tuh di rumah bapak tadi, karena kebetulan diajak sama salah satu anaknya kan ke sana. Pas bengong duduk gitu, tiba-tiba salah satu anak si bapak yang meninggal tadi, yang dibonceng sama Panji itu tuh nyamperin, terus bilang, "Makasih nggih mas." Terus di situ Panji nanya, "Makasih kenapa mbak?" Katanya tadi pas ngeliat Panji datang, Panji itu gak sendirian, tapi rombongan di belakangnya si Panji ini adalah sosok serba gelap, si Kromoleo ini. Yang untuk beberapa waktu ke belakang sering ngedatengin si anaknya bapak ini juga. Jadi secara gak langsung, mungkin karena dari kecil udah sering liat Kromoleo, malam itu Panji tuh seolah-olah malah jadi salah satu dari pengiring jenazah itu. Anjir, gue sebenarnya selalu kepo sih sama setan-setan yang ada di daerah masing-masing gitu. Kayak contohnya nih, mungkin bisa jadi ya di Jakarta tuh nggak ada Kromoleo gitu. Tapi hitungnya jadi kayak dia menggait si mayat ini beserta Kromoleo untuk dimakamin gitu ya? Iya benar. Anjing.